yang sudah memandu acara ini dengan sangat apik ya. Dan hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oh, ada yang amin ya. Aminnya orang lapar mustajab. Alhamdulillah, gak kerasa baru kemarin kayaknya kita bilang ahlan wa sahlan ya Ramadan. Baru kemarin kita bilang selamat datang bulan Ramadan. Sekarang kita sudah melewati setengah Ramadan. Hari ini hari ke berapa? Hari ke-12. Hari ke-16. Berarti lebaran berapa hari lagi? 15 hari lagi. Oh, ini yang dasar ya. Berarti di sini kami kirim lebaran karena lagi menikmati hari-hari Ramadan. Kadang-kadang kalau yang imannya kurang, puasa baru hari pertama pas buka langsung dibuletin di jadwal imsaknya, alhamdulillah 29 hari lagi. Jadi pikirannya adalah lebaran, tapi kalau di sini kayaknya lagi menikmati. Ini antara lagi menikmati atau lemes, bedanya tipis. Ini semuanya karyawan atau majelis taklim? Karyawan ini yang anak-anak juga ya. Karyawan. Oh, dan anak karyawan. Baik, bersyukur atas segala nikmat. Saya selalu bilang sehat aja mahal. Betul. Ini nikmat mata karena di sini main hospitals and clinics ya. Di rumah sakit mata. Nikmat mata. Jadi kalau ditimbang sama ibadah kita kayaknya masih berada nikmat mata. Ya. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang menggunakan mata kita untuk ibadah. Halo, masih hidup? Karena ada dua mata. Halo. Ada dua mata yang gak bakal kena siksa. Ya. Yang pertama ainun bakat min khasyatillah, mata yang suka digunakan untuk menangis karena takut kepada Allah. Ini kan lagi Ramadan, kita bangun misalnya jam 2, ibu-ibu mungkin lagi mempersiapkan makanan, atau jam 3 sambil sholat terus munajat. Ya, tadi saya kirim sama anak saya video imam daerah Ciputat, ya, habis pas baca ayat lagi jadi imam Isa, kemudian meninggal. Kita akan tadabbur tuh, ya Allah, meninggalnya cakep banget dari mimpin sholat. Ada juga kemarin viral, ibu-ibu habis baca wa ilahukum ilahu wahid. Innalillahi, namanya Ustazah Hajah Taslimah, sempat viral. Dan saya sempat ketemu anaknya, Ustazah juga di pasar Minggu. Saya tanya, mak kebiasaannya apa? Mak kebiasaannya kalau nggak ngaji, belajar ngaji, ngajar ngaji. Meninggalnya juga lebih ngaji. Ya, nggak kebayang ada orang di bulan Ramadan di musim taat, dia masih maksiat, belum taat, belum ibadah, terus meninggal. Karena yang meninggal semuanya dadakan, betul Bu? Gak ada yang bisa bilang begini, Pak Ustaz, teman saya, ya Allah, tadi pagi masih ngobrol, siang meninggal. Itu biasa. Yang gak biasa itu kalau pagi meninggal, siang ngobrol. Kalau paginya ngobrol, siang meninggal, ya biasa. Nah, mata yang gak tersentuh oleh neraka, artinya kalau matanya gak tersentuh, seluruh tubuhnya gak tersentuh neraka. Ainun bakat min khasyatillah, mata yang kalau malam, ya, dan itu dalam hadis sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi
yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang dapat perlindungan pada hari kiamat saat gak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Salah satunya adalah rajulun dzakarullah, seseorang mengingat Allah malam-malam, khalian, dalam keadaan kesendirian, dia sendiri sambil zikir ingat Allah, fafadat ainahu, kemudian meneteskan air mata. Ya, itulah orang yang akan dilindungi pada hari kiamat, dinaungi pada hari kiamat. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang yang dilindungi Allah Subhanahu. Juga ada ainun batat takhrusu fi sabilillah, mata yang terjaga di jalan Allah. Kayak tentara di perbatasan, orang-orang pules, dia berjaga-jaga. Itu juga mata fisabilillah yang tidak akan tersentuh oleh api neraka. Dan kita syukur sekarang dikasih sehat semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu ada artis kita sakit 1 tahun, dibawa ke Singapura. 1 tahun doang, biayanya lebih dari 20 miliar. Duit 20 miliar kalau kita beli cilok, kita tumpahin di kedoya. Saya yakin ya anak bisa mandi cilok. Itu baru nikmat sehat. Mahal. Selama pandemi kita kemarin gak kurang tuh 900 ulama meninggal dunia waktu pandemi. Innalillah. Alhamdulillah kita dipilih. Sampai sekarang masih dalam keadaan sehat walafiat, bisa masuk Ramadan dan mudah-mudahan bisa menggapai ketakwaan. Ya, karena the ultimate goal daripada puasa adalah la'allakum tattaqun. Nah, kemudian yang kedua, nikmat yang lebih mahal adalah nikmat iman Berapa harga iman kita, Bu? Halo? Pak? Berapa harga iman kita? Kalau menurut surat Al-Imran ayat 91, harga iman kita lebih mahal dari emas segede dunia ini. Emas sekilo berapa sekarang? Emas sekilo berapa, Bu? Masya Allah. Orang sini beli emasnya kiloan semua. Sekarang kayaknya kalau segramnya 1 juta, sekilo berarti 1 miliar ya. Masya Allah. Ternyata harga iman kita menurut Al-Imran 91 lebih mahal daripada emas di dunia. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar fala yuqbal min ahadihim mil'ul ardi dhahaba walau yuftada bih. Jadi kalau ada orang enggak punya iman, pengen masuk surga walaupun punya duit emasnya itu segede dunia ini, oh itu berapa triliun, berapa bilion tuh, ya berapa triliun, ya nggak bisa kita hitung kayaknya. Orang emas kepel gini aja 1 miliar. Ya, ibu ada di sini yang pakai anting 5 kilo? Kalau ada saya yakin itu orang kaya. Ya, dan makanya jangan ditukar. Ini nikmat yang mahal. Alhamdulillah dengan keimanan itu kita bisa menjalankan ibadah puasa. Ibu, halo, saya mau nanya anaknya deh. Ini ada yang puasa, ada deh. Puasa ya, Masya Allah. Udah kalah belum? Oh belum, Masya Allah. Umurnya berapa? Umur 9. Masya Allah, orang tuanya mentarbiyah. Karena anak mulai umur 7 tahun dilatih puasa, sama kayak sholat. Ya, mulai 7 tahun supaya dia terbiasa puasa. Ini udah 9. Alhamdulillah. Ada banyak di luaran, Bu, badannya gede-gede gak bisa puasa. Begitu saya tanya, Pak kok gak puasa? Saya sebenarnya mau puasa, cuma satu yang saya gak kuat kalau puasa. Apa? Lapar sama haus. Anak saya juga ngomong gitu. Tapi siapa namanya? Kanaya. Alhamdulillah hari ke-16. Mudah-mudahan sampai hari ini dia bisa puasanya lengkap. Enak gak Kanaya puasa? Enak gak? Masya Allah.
Enakan mana puasa sama lebaran? Enakan puasa. Padahal emak-emak ada yang udah, ya Allah duluan bikin kue nastar nih. Ada yang mau bikin kue putri salju, macam-macam. Tapi karena yang lebih menikmati puasa ya. Tapi insya Allah kalau anak kecilnya aja jawab begitu, apalagi emak-emaknya. Kalau puasa diperpanjang jadi 2 bulan, siap Bu? Masya Allah. Dulu THR. Oh 2 kali THR. Dan bahkan kalau orang yang beriman siap walaupun kita puasa 1 tahun. Betul? Halo? Begitu dibilang 1 tahun, iya semua. 1 tahun. Karena di sini orang yang beriman tadi saya di sini sama panitia tadi usaha ceramah di sini loh, selama orang di sini soleh langsung. Jamaah yang hadir belum ajar aja tadi belum ada sholat. Alhamdulillah. Ini insya Allah orang yang selama Ramadan puasa enak, terawih enak. Sebab ada di beberapa tempat terawih nyarinya pengen yang cepat selesai. Ternyata di Indonesia ada sholat tarawih dikerjain dari jam 7 di daerah Jawa Timur, di Magetan, sekitar Magetan itu deketan pesantren Tenggoro. Ya, di Jawa Timur juga ada tarawih paling cepat 23 rakaat cuma 7 menit. Allah. Tapi di sana juga ada yang sampai 8 jam dari jam 7 sampai jam 3. Imamnya 5. Lalu di tempat saya dulu saya panggil imam hafiz Quran 2 rakaat baca Ar-Rahman, saya langsung di WA sama ibu-ibu, tolong Pak Ustaz imam ini jangan dipakai lagi. Saya bilang kan enak Bu, Ar-Rahman Allamal Quran Khalaqal Insan Allamahul Bayan. Dia bilang udah Ustaz, imam yang favorit itu cuma ente doang. Ente kalau baca ayat yang kul huwallahu ahad kayaknya yes. Walaupun masjid nggak ada AC-nya berasa adem. Tapi kalau dengar Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim, walaupun ada AC-nya berasa panas. Dia doanya sambil mudah-mudahan 5 ayat imam lupa. Tapi bukan ini jamaah. Kalaupun imam nanti ya tarawih baca 2 jam, insya Allah kita akan tenang. Minimal buat malam ini, malam besok dari masjid lain ya. Jadi ini yang pertama ya, nikmat sehat mahal, nikmat Islam jauh lebih mahal. Karena paspor masuk surga adalah iman. Dengan iman itu juga ibadah di Ramadan jadi nih baca Quran. Di sini ada yang sudah khatam, Masya Allah. Tawadu semua yang padahal pada khatam, tapi nggak mau nunjuk. Biarin deh, cuma Allah aja yang tahu. Alhamdulillah, emangnya orang-orang hebat. Kalau di tempat saya, udah hari 16, ada yang Qurannya aja belum ketemu. Padahal orang udah ada yang khatam. Ya, Bu, halo. Maghrib masih lama ya. Memang kalau udah sore-sore ini waktu-waktu yang mustajab, waktu yang berkah ya Bu. Sambil nunggu berbuka, ya mudah-mudahan. Apalagi ini hari Jumat lagi, ya Insya Allah nanti kita doa bareng sebelum azan. Ini doa kita Insya Allah dijawab. Doanya puasa, doanya Ramadan, dan doa di hari Jumat Sayyidul Ayyam 10 hari. Ya Insya Allah itu jadi doa yang mustajab. Minta apa Bu ya? Nanti saya kasih 3 permintaan. Ya, saya kasih 3 permintaan. Minta sama Allah, mudah-mudahan semuanya dikabul, dijawab. Nah, karena iman puasa jadi enak, tarawih jadi enak, tadarus jadi enak. Bahkan
tanggal 25 Maret saya ngelepas jamaah umroh, saya berangkat umroh Ramadan. Bayarnya lebih dari 40 juta. Tapi buat dia jadi nikmat. Orang Bu kalau punya iman, musim haji kemarin misalnya ya, itu panasnya 50 derajat. Saya pikir waktu Jawa tak ada yang tolak di Ka'bah karena panas. Tapi saya salah prediksi. Begitu saya lihat pintu Ka'bah penuh, padahal panas terik. Malah ada yang gendong bayi. Ya kalau umroh musim panas ada yang sampai gendong bayi. Kalau dari negara-negara lain mereka nggak kayak dari Indonesia. Ya karena Indonesia ya kalau haji terutama ya karena kuota dan lain sebagainya mungkin di atas 17 tahun. Malah kemarin yang 17 tahun aja visanya nggak keluar. Ya mungkin diprioritaskan yang umur-umurnya sudah sepuh gitu ya. Itu ternyata mereka di panas terik kita tertawa. Kita pikir nggak ada orang. Apa yang bisa menjadikan mereka taat beribadah? Karena sama kayak makanan. Makanan enak buat orang yang sehat badannya. Kolak enak. Kalau buka biasanya pakai apa Bu makannya? Gorengan enak. Gorengan nomor 1 disusul es kelapa. Gorengan enak. Buat siapa? Buat orang yang sehat. Kalau orang sakit, nggak puasa. Apa aja nggak enak, betul nggak? Di rumah sakit lagi tiduran, ada orang nganterin ngejenguk bawa makanan. Itu biasanya yang nunggu. Begitu, bawa apa tuh? Itu bawa sop. Doyan nggak? Nggak enak, pahit. Ya. Terus kata yang nunggu, buat gua aja ya. Ya udah deh. Kalau yang sehat mah enak. Ya, nggak ada rasanya. Kemarin tuh COVID ya. Banyak yang kehilangan rasa, paranoid banget waktu pas COVID kemarin. Ada teman saya tuh Ustadz Hafiz, begitu dia makan mie instan aja sampai nggak berasa. Wah COVID nih saya bilang Ustadz itu belum dimasukin bumbunya. Oh nggak ada rasanya, kok tawar. Nah baik, ini pertama. Kemudian selanjutnya, nggak ditulis temanya ya di sini. Saya diminta bicara Ramadan bulan berkah, berbagi berkah dan kebaikan. Alhamdulillah di sini juga bersama dengan anak-anak yatim, duafa ya untuk berbagi kebahagiaan dengan mereka. Mudah-mudahan amal kita di Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu. Karena kita lapar, rasain betul. Saya Bu lagi puasa, nonton sinetron aja nangis. Dulu saya lihat mertua saya waktu sebelum meninggal kalau nonton sinetron suka nangis. Saya bilang Bu ngapain nangis, udah matiin aja TV-nya daripada nangis gitu. Sekarang saya nonton nih sinetron, ada anak kecil yatim, terus dia jualan, pas lagi ngitung duitnya dirampas, nangis. Allah, berasa tuh anak. Ya, walaupun saya kalau sinetron tahu bikinnya kan yang namanya sinetron bohong gitu. Itu adegan doang, tapi begitu dia diperan tuh anak, ya Allah, aku mau beli makanan buat ibu, kita langsung tersentuh. Itu syukur. Ya karena kita selama Ramadan dididik lapar, dan lapar itu baik. Maaf Ibu pernah ngeliat sirkus, pernah ke kebun binatang, pernah lihat singa tunduk sama pawangnya, disuruh jongkok, disuruh diri, disuruh senyum. Pernah lihat? Itu singa kan binatang buas. Kenapa bisa tunduk? Saya pernah nanya sama pawangnya, gimana menundukkan singa yang buas? Ustaz, untuk menundukkan singa yang buas, dia dikasih lapar dulu, dikandangin dan dikasih makan sehari 2 hari. Ntar baru dia tuh pawangnya ngasih daging dikit. Ya, dia ngapalin, oh ini yang ngasih daging. Besoknya ngasih lagi, sampai kemudian dia tunduk sama pawang. Tuh singa walaupun giginya tajam, jongkok. Tuh singa jongkok. Coba jangan macem-macem, kita bukan pawangnya. Liwat singa, senyum. Kalau nggak ditelan kita. Bu, halo.
Jadi kita juga buat kita yang buas ini bisa ditunjukkan dengan lapar. Kita lapar ini, ya, ini adalah pendidikan yang sangat luar biasa supaya hawa nafsu kita tunduk kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian saya membaca ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh. Jadi di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw, seandainya penduduk negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh. Allah akan turunkan berkah dari langit dan dari bumi. Bu, mau dengar cerita enggak? Kan ini hari ini berbagi kebaikan, bersedekah. Sebelum puasa kemarin saya ketemu sama seseorang, tinggalnya di daerah Cikarang. Dia mau daftarin jamaah umroh gratis ke travel saya. Saya nyamperin, saya nanya, Bapak udah ngeberangkatin berapa orang? Udah ngeberangkatin 800 orang. Dari duitnya sendiri. Saya tanya, Pak Haji, emang bisnisnya apa, kerjaannya? Saya dulunya tukang ojek. Hah? Tukang ojek bisa kaya raya begini? Dia dari dulu rajin bersedekah. Di samping dia taat beribadah, dia rajin sedekah. Dari 2005 sampai 2010 kemudian ada satu keadaan, dia jadi sukses karena sedekahnya. Dia karena nolong orang, karena bantu orang, sampai 2010 dia bisa naik haji. Naik haji sama istrinya cuman bawa duit 3 juta, dipakai 2.200.000, habis donasi minta segala macam di sana. Ya di 2010 masih banyak kayaknya tukang minta-minta. Kalau sekarang udah hampir gak ada. Sebetulnya ditangkap sama pemerintah Saudi, cuman kadang ada aja orang yang minta-minta. Jadi pas tinggal duit 800.000, kira-kira 200 real, mau pulang ke tanah air, dia beli sejadah Turki 800.000. Pas mau pulang, lagi dipegang begini, ada orang Arab tiba-tiba minta. Dia diuji karena dia biasa berbuat baik, biasa sedekah. Di Mekah ada yang minta, saya mau sejadah. Dia tunjuk-tunjuk karena dia gak paham bahasa Arab. Ya udah, dalam hatinya saya memang biasa sedekah, tapi kalau bisa jangan yang ini, karena ini satu-satunya. Terus duit saya udah habis. Ya ini kalau dalam Quran dan karena lebih rokat tadi itu belum mencapai kebaikan sebelum kita menambahkan yang kita cintai. Ini yang dicintai sama dia. Akhirnya karena ditunjuk-tunjuk dikasih. Pas habis dikasih, rupanya orang Arabnya itu ngasih lagi ke dia hadiah. Yang begitu dibuka ternyata isinya duit asing, duit real, harganya senilai 360 juta. Itu tahun 2010 real lebih murah. Sekarang real itu 4.000 lebih malah. Kemarin 4,2, 4.200 satu real. Waktu itu kayaknya 3.000 atau mungkin di bawah 3.000 tahun 2010. Masya Allah, dia kaget dapat duit 360 juta. Dan dari duit itu dipakai modal sampai sekarang perusahaannya berkembang. Dia ngeberangkatin 800 orang, duitnya gak habis-habis. Kalau ada berbuat masjid, lagi nyapu, dibisikin, Ustaz mau berangkat umroh Pak. Pingsan marbotnya pingsan, sapunya itu pingsan. Ya masa sapunya tetap diri, kan ikut jatuh karena dikasih umroh. Kata beliau, duit saya gak habis-habis. Makanya Masya Allah saya lebih duluan berangkat haji dari 2005, bahkan saya tiap tahun haji umroh. Belum pernah ada yang luka sejadah saya. Makanya nanti bulan Syawal saya kalau umroh, saya mau beli sejadah Turki.
mudah-mudahan ada yang bukan. Dan kalau saya dapat 360 juta, saya janji balik lagi ke sini. Saya hafalin nih yang hadis. Waktu saya ingetin, ya besok saya ceritain. Anaknya dapat duit 360 juta. Masya Allah. Karena dia suka berbagi, Bu. Karena dia suka sedekah. Bahkan pintu surga aja nanti, siapa yang ahli sedekah, siapa yang suka berbagi, dalam hadis riwayat Bukhari, du'iya min babi sadaqah, dipanggil masuk dari pintu sedekah. Masya Allah. Saya aja tadi pas mau masuk, pintunya ditutup. Ya, saya diam di depan, satpam tahu. Begitu tahu saya langsung pintunya dibuka, langsung dikasih posisi atau dikasih tempat yang paling enak parkir. Kita juga nanti yang ahli sholat dipanggil dari pintu sholat, yang ahli puasa dipanggil dari pintu puasa, yang ahli sedekah dan berbuat kebaikan nanti dipanggil dari pintu sedekah. Kata pintu sedekah, sini masuk ke dalam surganya Allah. Masya Allah. Ibu, Bu, jangankan masuk surga ya. Ada anak-anak kita sekarang masuk keterima universitas negeri aja dia. Ibu-ibu banyak yang posting anaknya di UI, di Brawijaya, ya. Ada yang di ITB, IPB, pada diposting sama emak. Jangankan masuk surga, tuh anak baru masuk universitas negeri aja kita udah girang. Ya Bu, apalagi bisa beneran sekolah, ya. Bukan kayak calon toh katanya, saya dulu kuliahnya di Udayana, begitu masuk kata bapaknya Udayana. Kalau usah sekolah lagi, Udayana. Udah maghrib belum? Lama banget. Nah, kembali ke ayat yang saya baca tadi. Walau anna ahlal qura Billahi minasyaitonir rajim. Lumayan itu. Mumpung pakai masker. Jadi kalau Allah kebaliknya ke kita. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura jadi seandainya penduduk negeri ini beriman bertakwa, gak bakalan susah orang yang taat, orang yang rajin. Begitu dipanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya jawab panggilan. Disuruh puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, dia puasa. Insya Allah hidupnya gak bakalan susah. Ada yang bilang, Pak Ustaz, itu teman saya rajin ibadah, kenapa hidupnya susah? Miskin. Standar bahagia itu gak harus kaya, betul? Banyak orang kaya malah gak bisa tidur. Ya, ada orang-orang biasa-biasa aja, tapi Masya Allah, jangankan di kasur, di atas kesetan aja pulas. Kenapa? Karena hatinya tenang. Ada orang punya mobil mewah banyak, gak bisa menikmati. Ada orang miskin, maaf, dia bilang, Ustaz, saya mah walaupun gak punya mobil, saya mau kemana-mana enak, gampang, tinggal keluar nyebrang jalan, begini berhenti mobil. Pagi lain, sore lain. Alhamdulillah. Bu, kalau tadi di depan saya cerita tentang iman, kebetulan saya tinggal di Tomang, tetangga saya ada orang Inggris, 7 tahun ngaji, baru tahun ini dia ucapin 2 kalimat syahadat. 7 tahun dia ngaji. Saya tanya, Mister, ngapain belajar Islam? Dia bilang, Ustaz, umat Islam itu lebih tenang,
Saya di Inggris mau tidur aja, we have to take Valium, minum obat tidur dulu baru bisa tidur. Umat Islam, jangan minum obat tidur, yang didengerin ceramah. Pulas. Apalagi Jumatan, khotib baru mulai, alhamdulillah, udah 2 kali ngintip. Mana ngimpinya nyambung sama Jumat kemarin. Kadang-kadang orang Jumatan lagi duduk begini, sampai mentok. Udah milihnya sap belakang, padahal sap yang utama di depan. Dia milih di belakang, campur sama anak-anak. Udah gitu ngantuk lah. Namanya anak-anak gak tahu pikir. Sholat Jumat gak boleh negor orang, ya. Karena paman masal hasal faqad lawa. Ya, main-mainin kerikil aja dia dianggap pada Jumat lagi. Gak boleh ansik. Ada orang berisik, diam hari Jumat. Dia harus serius. Ada orang yang lagi mau rebah begitu, udah fly gitu kan. Tuh anak kecil nyanyiin sampai bawah. Akhirnya bener sampai mentok gitu. Palanya nyentuh karpet. Mending kalau nggak keluar cairan. Kalau sampai ngiler. Bu, halo. Jadi standar bahagia itu belum tentu. Ada turis asing pengen ke Indonesia bisa tidur tenang. Pergi ke Yogyakarta, sewa hotel mewah, ternyata di sana juga nggak bisa tidur. Turun ke bawah, di Jogja masih ada tukang beca, tidur di atas sadel panas, pules. Dibeli sadelnya, dipakai ya keras. Karena yang bisa bikin pules bukan sadelnya, tapi hati yang tenang. Ya Bu, Pak, halo. Nah makanya syaratnya iman takwa, dan alhamdulillah kita menjalankan ketakwaan, baca Quran, kita tenang tentram, ibadah kita tenang tentram, termasuk sedekah. Mungkin ibu-ibu udah mulai ngitung nih, yang punya emas lebih dari 80 gram, 2,5% kalau Ramadan ini ketemu haulnya. Itu dikeluarin zakatnya. Menurut orang keluarin duit, ada orang Bu yang zakatnya 100 juta, 200 juta, 1 miliar, 2 miliar, 10 miliar, 100 miliar, zakatnya dia keluarin. Dan kalau 200 juta, kalau dia nggak punya iman, ngapain gua keluarin? Mendingan gua bikin motor nih, mendingan gua beli mobil nih. Tapi buat orang yang beriman, ini harta dari Allah, maka 2,5%-nya kita keluarin untuk zakat. Insya Allah berkah. Kayak JC nih hari ini berbagi kebaikan di bulan baik, di bulan berkah. Ramadan mah berkahnya bukan main, betul Bu? Karena di Ramadan diwajibkan puasa, di Ramadan pintu surga dibuka, di Ramadan pintu neraka ditutup, di Ramadan setan diikat. Makanya orang lebih banyak takwa, lebih banyak soleh, lebih banyak taat, karena setan yang godanya diikat. Tapi ada juga, walaupun setan diikat, karena setan sudah mengkader dia, ya dia udah jadi kayak setan. Setannya diikat. Saya bertinju lawan Mike Tyson berani. Syaratnya Mike Tyson diikat kaki sama tangan. Diikat begini terus tinju. Paling dia pakai palanya begini. Saya tahan aja sambil bisa. Adu penalti sama Cristiano Ronaldo, pemain termahal di Al-Nassr klub Saudi Arabia. Gajinya sehari 9 miliar. Makanya kalau jalan dia duit jatuh 100.000 jangan dipungut. Karena waktu untuk pungutnya dia kehabisan 300.000. Mendingan dia terus jalan kalau yang jatuh. Kita jangankan cepet, duit 100 perak, ruko jatuh, diambil. Halo Pak. Makanya alhamdulillah Ramadan ini berkah. Sampai makanan aja di luar Ramadan gak ada, pas di Ramadan ada. Apa aja Bu? Ketimun suri, ya. Itu girang banget kan ketimun suri. Kalau orang Sunda ketimun seri. Bu, sampai
Sampai di Ramadan biji salak aja numpuk. Alhamdulillah. Itu beda Ustaz biji salaknya. Bukan biji salak itu, makanya alhamdulillah. Dan janji Allah dalam surat At-Talaq ayat 2 ayat 3, siapa yang berpuasa karena iman dan takwa, di samping dosa kita diampuni, kita selalu diberikan rezeki dari jalan yang gak disangka-sangka. Dan kalau ada kesulitan, kita selalu diberikan jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Lagi susah, saya ingat 2005 saya haji waktu itu, nyampe di Mekah, udah sebulan di Mekah pengen makan bakso. Begitu saya makan bakso, udah habis 3 mangkok, gak bawa duit. Aduh, masa ninggalin KTP di Mekah? Saya doa, mudah-mudahan ada yang kenal. Tiba-tiba ada jamaah Indonesia kenalin saya. Alhamdulillah. Kan bisa itu minjem. Begitu Pak Ustaz makan bakso juga, iya Bu. Akhirnya dia pesen, saya pura-pura diri mau bayar ini. Pak Ustaz udah biarin saya yang bayar. Masya Allah, alhamdulillah. Kalau kita mancing loh, orang dompet nggak bawa. Tapi saya bilang jangan Bu, terima kasih. Nggak, udah biarin, saya aja yang bayar. Nggak enak, saya mau bungkus Pak. Yaudah, apa bungkus? Ditolongin makan bakso cuma berapa sih? 10 real kali 5 mangkok, 50 real kali 4 ribu, cuma 200 ribu. Tapi kalau ada waktu yang tepat, Masya Allah, itu adalah pertolongan yang luar biasa. Makanya ya kita bersyukur masuk Ramadan karena banyak ya orang-orang yang kemarin sebelum masuk Ramadan meninggal, atau di pertengahan atau sebelum pertengahan meninggal. Kita syukuri waktu yang berkah di Ramadan supaya kita jadi orang yang beriman dan bertakwa, dan insya Allah nanti akan jadi penghuni surganya Allah Subhanahu. Ya orang-orang yang kayak begini bertakwa semua, insya Allah begitu malaikat datang di kuburnya mau nanya man rabbuka, insya Allah udah pada bisa jawab nanti secara otomatis. Amin. Hal yang gak soleh, yang gak takwa, yang gak ibadah, gak suka sedekah, didatangi malaikat, ditanya man rabbuka, bukan dijawab, dia malah ngomong kamu nanya. Alhamdulillah, maka alhamdulillah udah 16 hari ya, gak kerasa, mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Kita doain juga nanti hilal kelihatan, atau kalau istiqmal kita puasa nanti barengan 30 hari, kemudian lebarannya bareng. Karena kemarin alhamdulillah tuh hilal kelihatan. Kalau kemarin hilal tidak kelihatan, itu akan ada yang puasa tanggal 23 dan tanggal 24 kemarin. Tapi karena hilal kelihatan, kompak semua puasa tanggal 23. Itu juga nanti Ramadan. Ya, pas tanggal berapa tuh? 20 atau 21 nanti dilihat hilal, bersidang Departemen Agama. Siapa yang melihat hilal? Kalau lihat hilal maka besoknya lebaran. Kalau tak kelihatan maka fa'akmilu iddat Ramadan salasina yauman, disempurnakan bilangan Ramadan 30 hari. Ya kita enaknya kompak ya Bu ya. Takbirnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enak kalau bareng. Jangan sampai yang satu udah takbir, yang satu baru nonton ayat. Ya, ente sih makin ketinggalan. Walaupun perbedaan kayak gitu sebenarnya dalam fikih boleh, tapi kalau kita barengan itu masya Allah akan terasa lebih nikmat, betul? Nanti kelilingnya ada 2 bapak, kalau lebarannya beda kan, tetangga kita dia udah duluan, keliling duluan. Anak-anak sih kira dapat duitnya 2 kali. Nah, ini mungkin sebagai pengantar karena tadi saya dipesenin, Ustaz katanya ada tanya jawab. Mungkin ada door prize ya, bonus operasi mata. Nah, ya nanti saya serahkan dulu ke studio 2. Mungkin kalau ada yang mau bertanya silahkan ya Bu. Kalau nggak ada yang nanya ya udah saya pulang.
Ada lagi yang nanya, maghrib jam berapa Pak Ustaz? Ya, baik, ini dulu pengantar dari saya. Mudah-mudahan ibadah kita, kebaikan kita, sedekah kita, infak kita, dan semua jami'ah ibadah kita menjadikan kita hamba yang bertakwa kepada Allah. Waktu masih lama ya, maghrib sekarang 17.59 ya. 17 jam 1 jam tak? Hah? 18 ya, 17.59 apa jam 18? 18.21. Oh, ini benar-benar soleh banget. Mau nambahin setengah jam lagi. Tapi kayaknya walaupun waktunya kayak di Inggris puasa ada yang 17 jam, di Swedia, di Denmark 20 jam. Kita sih cuma 12-13 jam, alhamdulillah. Di sono masya Allah, teman saya waktu kuliah di luar negeri pas puasa 17 jam dia malahan bisa puasa Nabi Daud sama Nabi saya. Kenapa? Masalahnya karena dia punya iman. Kalau nggak punya iman, aduh, kalau bisa seminggu dia lebaran. Karena sekarang pun udah ada yang lebaran tuh, ya. Dari hari ke-10 udah ada yang lebaran. Kenapa saya lihat sok kambing-kambing? Ini nomor 40. Saya bilang kambing mana pakai lepis ya? Ya, coba mungkin kembali dulu. Baik Ustaz Zuki, Masya Allah. Belum tak, masih sih. Alhamdulillah. Islam saya, Islam. Utia. Utia. Oh, nggak boleh panggil Uti. Ya, baik Ustaz. Sini dong. Oh iya, sini dong. Iya. Saya betul penelitian. Ya. Baik, para jemaah yang BC ada yang mau bertanya, silakan kita kasih jalan mungkin 3 dulu ya. Boleh angkat tangan, nanti mereka akan memberikan mic. Silakan mumpung Ustaz Zuki semangat nih ya. Oke, silakan, boleh? Ada yang mau bertanya? Kalau mana silakan nih? Boleh. Dari Akhi David nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Untuk siapa? Untuknya ini? Untuk saya atau umurnya? Buat sejuk. Jadi Ustaz mau tanya, ini kemarin saya kan ada kejadian. Jadi pas saya di sini itu, tiba-tiba ada pengemis datang. Nah, karena saya nggak lagi megang uang cash, terus saya cuma tangan segini aja. Terus akhirnya si pengemisnya langsung emosi, terus dia langsung katanya, wah dasar pelit, bego, anjing lu, kata gitu. Terus saya jadi naik tensi gitu kan. Ini saya berhenti, terus kata itu pengemisnya dalam hati saya agak sedikit memaki gitu kan, dasarnya atau diri gitu. Terus saya istighfar gitu kan. Kira-kira saya lakukan itu apakah termasuk salah satu kesalahan, dan apakah pengemisnya itu harusnya tetap saya bantu walaupun sebenarnya bukan pengemis asli saya? Iya, memang bisa langsung saya jawab ya, bisa dijawab ini. Ya memang lagi puasa ada aja cobaannya ya, ada aja ujiannya. Ya kalau menurut pendapat saya sih, insya Allah puasanya tetap diterima. Tapi mungkin ada nilainya yang berkurang, karena dia memang sengaja tuh hanya dipancing. Ya, dia udah ngata-ngatain kita, padahal kita nggak ngasih karena kita lagi nggak ada uang kecil. Ya, misal di dompet adanya 100.000, takutnya kaget dia dikasih 100.000. Kita nggak ngasih, makanya saya kalau nggak ngasih saya senyum. Ya, karena tabassum ka fi wajhi akhika laka sadaqatun, senyum itu udah atau berkata-kata yang baik. Ya, kan kalimatun thayyibah sadaqah, kalimat yang baik itu sedekah. Cepet situ. Maaf ya Pak, walaupun kadang-kadang nyolong, nggak boleh gitu kepala, kita harus berusaha kayak gitu. Maka saya kalau mau ngasih pengemis, saya ya ngasih aja udah, nggak usah diteliti. Ini kayaknya bukan uang minta beneran deh. Ya udah, biarin, itu tergantung urusan dia sama Allah. Yang penting kita kalau mau ngasih. Kadang ada orang nggak mau dikasih, Pak, ini cuma 2.000. Saya kan jauh nih Pak,
Pesawat saya aja berapa? Lu punya beli tiket pesawat ngapain minta lagi? Karena kemarin ada liburan juga, pengemis setor 5 juta per hari. 5 juta per hari. Enak lu tinggal duduk doang 5 juta per hari. Kita ngojek sampai kulit, dari putih sampai hitam sampai putih lagi. Belum dapat segitu. Tapi saran saya, kalau kita mau ngasih dengan kalimat yang baik. Apa saya adanya cuma segitu, ya. Oh, masa nggak punya lagi? Ada. Saya kalau diminta, ya, Pak Ustadz, kadang-kadang ada orang WA, Pak Ustadz, saya bisa minjem duit nggak? Berapa Pak? Ya 250 juta aja. Dalam arti enteng banget. Saya nggak mau bilang, saya nggak ada. Kalau di rekening kita ada. Saya ada segitu, tapi udah ada alokasinya. Saya lagi ngebangun. Buat tukang seminggu saya harus ngeluarin segitu. Misalnya, ya. Tapi saya mampu nih ngasihnya buat Bapak segini. Ya kalau minta-minta kita kasih 50.000, kalau kita udah gede banget kan gitu. Kita kasih. Kalau enggak kita senyum. Saya dikenal tuh sama tukang minta-minta. Wah, lu nggak usah minta Pak Ustadz itu, dia mah senyum doang. Tapi dikenalnya sebagai senyum. Jangan dia ngasih 2.000 kita ceramah tuh. Mas kan masih muda, Mas bisa lamar di rumah sakit GIC. Coba deh sono jadi direktur, kali bisa. Itu kalau minta-minta diceramahin, lama dia sambil diri depan pintu megangin duit 2.000 diceramahin. Akhirnya dia bilangin, makasih deh Bu. Daripada saya diceramahin lebih lama lagi, saya nyari ke tempat lain aja dah. Jadi balik ke yang tadi, insya Allah puasanya diterima. Cuman emang ada aja kan yang bikin kita kesel, yang bikin kita nyolot, ya. Nah kita bagusnya tadi sudah istighfar sebelum tadi. Mudah-mudahan istighfarnya menghapuskan. Ya, tadi katanya saya kan begitu dikata-katain, apalagi dikatain yang ada di kebun binatang, tensi saya naik. Kalau saya tensinya naik kemana? Ke puskesmas. Dites gitu. Bawa santai aja. Itu kadang walaupun setannya kepalanya lagi ikat, ya mungkin setan-setan model begini berkeliaran untuk menguji kesabaran dan ketangguhan kita di dalam berpuasa. Gitu ya. Ada hadiahnya mungkin. Biar ke situ nih nanti. Nanti hadiah diambil sama dia ya. Bisa itu. Baik, terima kasih Ustaz Suki dijawab ya. Jadi dia belum just mulai cover tadi. Oh, kita belum sabar. Belum. Masih bisa satu lagi. Oke, ada lagi pertanyaan mungkin dari jamaah HGS Sebelah sini mungkin. ya, mungkin para ahli